Puji Tuhan. Lama kita nggak ketemu. Amin. Selamat malam Pak Tadus. Selamat malam Pak Surlepri. Malam. Ya, Dan selamat malam. Ibu Herianti. Ya, cukup banyak ya. Pak Wafi ya. Mas Yandri, Bu Mona Lisa. Oke, ini ada yang kadang-kadang saya heran ya. Tuhan itu bekerja dengan heran begitu ya, cara-caranya ajaib. Karena ketika saya coba mempersiapkan firman begitu, kan kita nggak pernah ya, kita berpikir ada sesuatu yang penting begitu, dan kita coba menggali begitu. Dan ternyata juga orang lain menggali hal yang sama gitu, dan menganggap itu penting, ya, menganggap itu penting. Dan em, menjadi lebih menarik karena kemudian apa yang kita pikirkan itu juga dipikirkan orang lain yang sama-sama merindukan ada hal-hal yang eh, dibuka begitu ya, hal-hal yang dibuka. Karena kita tahu bahwa yang sekarang kita ketahui itu masih sangat kecil, ya, sangat sedikit dibandingkan terhadap apa yang Tuhan izinkan kita mengetahui. Dari yang diizinkan untuk dibuka, yang dimengerti, yang dipahami oleh kita, mungkin sebesar misalnya lingkaran ini gitu. Yang betul-betul kita sudah pahami, kita ketahui, itu baru satu titik gitu. Di luar dari lingkaran yang kita diizinkan untuk mengetahui, itu hal-hal yang tidak bisa kita pahami, yang nggak bisa kita mengerti. Karena dimensi ilahinya itu luar biasa. Jadi yang boleh kita mengerti, Si kita kamu pahami pun masih sangat sedikit gitu ya. Dan begitu kita tahu yang sedikit ini pun rasanya seperti kita menemukan harta karun. Wah, luar biasa gitu ya. Nah, mari kita coba eh, belajar malam hari ini ya. Izinkan saya share screen. Ya, oke. Jadi malam hari ini temanya pertanyaan yang mendewasakan ya. Emang ada pertanyaan yang tidak mendewasakan? Ada. Ya, pertanyaan yang mendewasakan ada, pertanyaan yang tidak mendewasakan, pertanyaan yang kekanak-kanakan ada. Tema ini muncul ketika saya mendengar bagaimana di negara lain, ya, di negara lain menjadi satu kebiasaan anak-anak itu kalau pulang sekolah ditanya berbeda dengan model yang kita tanya. Kita sering tanya kalau pulang sekolah kan, tadi di sekolah ngapain aja misalnya gitu, di sekolah ngapain aja. Atau di sekolah ada ulangan, kamu bisa jawab nggak gitu ya. Terus di sekolah kamu diajar apa? Ya kalau saya mau ngecek nih, ngetes nih anak saya keluar dari sekolah minggu, dia memperhatikan atau enggak, saya tanya tadi diceritain apa? Kisah tentang apa? Siapa tokohnya? Ya, kesimpulannya apa? Dan kita terbiasa, ini kan pertanyaan yang biasa kan? Ya, yang kita selalu tanyakan kepada anak-anak kita gitu. Tapi di tempat lain gitu ya, mereka men-challenge justru pertanyaannya begini. Pertanyaan apa yang kamu ajukan hari ini di kelas?
pertanyaan apa yang kamu ajukan ke guru, ya, pertanyaan apa yang kamu tanyakan kepada pengajar hari ini. Ini nggak pernah, ya. Ini nggak pernah. Padahal ternyata bertanya itu satu seni tersendiri ternyata. Satu keahlian tersendiri. Orang yang bisa bertanya artinya dia tahu apa yang dia nggak tahu. Dan dia berani menanyakan ketika dia mendapat jawaban, pemahamannya jauh lebih dalam, jauh lebih lengkap dibanding orang yang nggak bertanya. Itu ya. Dan kebanyakan di antara kita, apalagi waktu kita masih kecil, waktu masih sekolah, ada pertanyaan? Nggak ada. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Ya, dan seperti Pastor Lepri sering men-challenge ya, ayo tanya, begitu ya. Karena bertanya itu perlu effort, ya, perlu usaha loh bertanya itu. Karena dari sekian banyak yang kita pelajari, yang kita nggak mengerti yang mana, itu kita juga harus tahu mana yang kita nggak mengerti. Kadang-kadang yang bahaya apa? Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu, ya bagaimana kita mau tanya? Kita merasa tahu dan bahaya apa? Bahaya yang paling mengerikan itu apa? Sok tahu. Akhirnya menjadi sok tahu, ya. Karena kita merasa mengerti. Nah, ketika saya mendengar itu, "Wah, di luar negeri begitu ya." Saya coba tes. Saya coba tes ke anak saya. Baru kemarin saya tes. Nah, saya namanya Valiant ya, yang kelas 5 SD. Val, what questions? Ya, pertanyaan apa? What questions did you ask to your teacher today? Kamu tanya apa ke gurumu hari ini? What? Dia kaget karena saya nggak pernah tanya begitu. Ya, saya sering menanyakan hal-hal yang lain yang mungkin juga jarang ya orang tua tanyakan apa. Ada cerita lucu apa di sekolah? Ada kejadian konyol apa di sekolah gitu ya? Yang yang membuat anak jadi nggak stressful, ditanyanya pelajaran mulu, tapi ditanyanya sama saya hal-hal yang mengasihkan begitu. Apa hal-hal yang mengasihkan yang kamu lakukan sekolah hari ini ya? Tapi begitu kemarin saya tanyakan, kamu tanya apa sama guru kemarin? Kaget ya. Ya nggak ada. Dia bilang gitu. Nggak ada. Tapi saya ada satu pertanyaan. Waduh ya. Begitu di challenge begitu. Dan kalau anak ini nanya, saya selalu deg-degan loh. Bapak Ibu Saudara ya. Saya deg-degan karena pertanyaan anak zaman sekarang. SD itu pertanyaannya susah. Tidak terduga. Apa coba yang ditanya? Dia tanya begini. Dedi, kalau kita naik gunung, kan semakin mendekati matahari kan? Oh iya, betul. Tapi kok nggak semakin panas? Jadi kalau naik gunung, semakin mendekati matahari, tapi kok nggak makin panas? Naik gunung kok makin dingin. Garuk-garuk nggak gatal kita kan ya. Orang tua pertanyaannya begitu, jawabannya apa coba? Ya, biologik logika kita, iya. Makin dekat matahari kenapa nggak makin panas? Semua saya menjawab dengan apa yang saya tahu ya mengenai ada atmosfer di sana ya. Terus, oh kamu kan dulu pernah nonton kan? Ada astronot yang keluar angkasa, tapi justru dia bisa mati beku begitu ya. Karena tidak ada atmosfer di luar sana. Dan pada jarak tertentu memang makin mendekati matahari makin panas, gosong lah gitu ya. Tapi di jarak tertentu yang ada adalah suhu yang sangat ekstrim dingin begitu ya. Ya ada terus ternyata gini, udah kalau nggak percaya kita tanya sama AI. Jadi kita tanya sama Meta AI. Kenapa? Karena naik gunung malah jadi makin dingin gitu ya. Nah, kemudian jawaban Meta AI, iya kebetulan saya jawabnya itu walaupun ngawur ya bener ya.
Oh ya benar itu terkait dengan atmosfer dan sebagainya ya. Ada kerapatan udara, kerengan udara, tekanan udara. Nah, tapi itu kemudian makin menguatkan saya mengenai tema hari ini gitu. Kita masih banyak tanya gitu. Kenapa ya? Kenapa begitu? Dengan begitu kita menggali firman karena kita ingin mencari jawaban ya. Nah, dalam budaya rabbinik ya, dalam budaya rabbinik atau budaya Yudaisme, budaya di mana orang-orang Yahudi yang percaya bahwa eh, perintah-perintah yang waktu itu diturunkan melalui Musa itu memang diterima dari Tuhan. Itu budaya rabbinik. Itu ternyata apa? Penuh dengan pertanyaan. Maka kalau kita lihat Tuhan Yesus itu kadang-kadang menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, kan? Jadi menjawab pertanyaan dengan pertanyaan dalam budaya Yudaisme, dalam budaya rabbinik itu lumrah. Itu adalah kebiasaan mereka. Jadi jangan heran gitu kalau kita lihat ada ratusan pertanyaan di dalam perjanjian baru itu yang diajukan kepada Tuhan Yesus dibalas dengan pertanyaan. Saking seringnya pertanyaan itu dibalas dengan pertanyaan, ada lelucon gitu ya. Ada lelucon dalam budaya Yahudi kuno gitu. Yang artinya turun temurun. Ada pertanyaan begini, why does a Jew always answer a question with a question? Kenapa sih orang Yahudi itu selalu jawab pertanyaan dengan pertanyaan, tapi jawabannya apa? Why shouldn't a Jew always answer a question with a question? Jawabannya apa? Jawabannya pertanyaan lagi. Kenapa enggak gitu ya? Mengapa enggak? Seorang Yahudi selalu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Jadi udah ditanya begitu jawabannya pun pertanyaan lagi ya. Karena itu sudah kebiasaan melekat mendarah daging. Nggak bisa lepas. Dan ada orang iseng juga gitu ya. Ternyata di dalam perjanjian baru ini saya coba cek. Bahkan ada orang yang menulis buku khusus mengenai ini. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan Yesus maupun pertanyaan-pertanyaan yang dikembalikan oleh Tuhan Yesus sebagai jawaban atas pertanyaan. Dalam perjanjian baru ada 307 pertanyaan ya yang diajukan oleh Tuhan Yesus. Dan ada orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus itu 183 pertanyaan yang betul-betul dijawab dengan jawaban langsung oleh Tuhan Yesus. Yang tidak dijawab dengan pertanyaan lagi cuma tiga. Cuma tiga. Artinya yang tiga ini tentulah sangat penting karena kalau pertanyaan dibalas dengan pertanyaan atau pertanyaan dibalas dengan parable, dengan perumpamaan begitu ya. Orang bisa salah mengerti kan karena penafsirannya kemudian bisa bias kemana-mana. Nanti di slide terakhir saya tunjukkan mana yang Tuhan Yesus itu menjawab secara langsung, tidak dengan pertanyaan. Nah ternyata fungsi pertanyaan kan tidak hanya mendapatkan jawaban gitu. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang bahkan tidak memerlukan jawaban, namanya pertanyaan retorik. Gitu. Jawab sendiri aja, gitu. Karena pertanyaan retorik. Ya, bisa juga pertanyaan itu diberikan untuk memastikan apa? Informasi itu dipahami dengan jelas, tidak salah paham. Ya, kemudian ada juga pertanyaan yang berupa tantangan, challenge. Gitu. Ada juga pertanyaan yang tujuannya untuk memberikan inspirasi. Ya, ada juga yang untuk menggugah otak untuk berpikir lebih dalam lagi. Jadi fungsi pertanyaan jadi banyak. Ya, misalnya pertanyaan begini. eh, Apakah kamu nggak sanggup diberi tugas begitu? Jawabannya sebetulnya bukan masalah sanggup nggak sanggup. Tantangan. Itu tantangan gitu. Ya. Apakah kamu nggak sanggup kerjaan begitu aja? Jawabannya sanggup Pak. Sebetulnya apa? Ditantang, di challenge. Ya. Atau misalnya begini. Kalau saya bisa,
Saya aja bisa. Masa kamu nggak bisa? Kamu ngasih inspirasi gitu. Bisa juga begitu. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan ini kemudian bisa juga menggugah kita untuk banyak berpikir. Ya. Nah, pertanyaan dijawab pertanyaan itu sudah dilakukan bahkan ketika Tuhan Yesus belum remaja, masih kecil. Yuk kita baca ya di Lukas 2 ayat 41 sampai 49 ya. Lukas 2 ayat 41 sampai 49 ya. Begini, ini waktu Tuhan Yesus berumur 12 tahun ya dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem. Seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka, orang tuanya, menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Ini biasa ya perjalanan tahunan ini. Jadi rame banget kayak kita mau mudik lebaran ini, kan. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ternyata nggak ada kan. Karena mereka tidak menemukan Tuhan Yesus, dia kembalilah mereka ke Yerusalem. Sambil terus mencari dia tanya, lihat anakku enggak? Lihat anakku enggak? Begitu ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi memang sudah cerdas sekali ya. Dia sudah banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan juga segala jawab yang diberikan. Ini lucu ya. Ayat 48 coba lihat. Orang tuanya tanya begini. Dan ketika orang tuanya melihat dia tercenganglah mereka lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Ya, kenapa enggak pulang bareng gitu ya? Kenapa kok tetap di situ? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka. Apa jawabnya? Kan bukan jawaban. Jawabnya pertanyaan. Mengapa kamu mencari aku? Ya, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Jadi memang sudah terkondisi. Sejak kecil orang di sana, budaya rabbinik ini, bertanya, ditanya, balasnya pertanyaan. Ya, nah ini beberapa pertanyaan Tuhan Yesus ya. Saya hanya mengambil dua dan ini eh, saya juga pernah sampaikan dan ini memberikan satu apa namanya eh, tantangan apakah kita sudah em, menjawab gitu ya terhadap pertanyaan Tuhan Yesus. Ini adalah pertanyaan jebakan sebetulnya ya dari ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Lukas 20 ayat 20 juga bisa dilihat di Injil Matius ya 22. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur supaya mereka dapat menjeratnya, memerangkapnya ya dengan suatu pertanyaan. Luar biasa ya untuk memerangkap orang juga dengan pertanyaan. Salah jawab bisa ditangkap ya dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. 21 orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Ini pertanyaan kalau dijawabnya keliru ditangkap karena dianggap pemberontak. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka.
melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak boleh? 23. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar dan gambar dan tulisan siapakah ada padanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Ya, wajib kamu berikan itu di dalam terjemahan lain, what belongs to Caesar, ya. Apa yang menjadi milik dari kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dalam terjemahan lain, what belongs to God. Apa yang menjadi milik Allah. Ya, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Ayat 26. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu. Dan mereka diam. Ya. Nah, pertanyaan ini kemudian menjadi satu pertanyaan kepada kita. Kalau di dalam koin itu ada gambarnya kaisar, maka itu adalah milik kaisar, wajib dikembalikan kepada kaisar. Gambar siapakah yang ada pada kita sekarang? Bahwa kita diciptakan menurut gambarnya, ya, menurut selemnya Allah, sesuai dengan rencana semula. Kalau kita membayangkan Tuhan Yesus lah yang berkata kepada kita, kalau begitu, berikanlah hidupmu kepada Allah, karena kamu milik Allah. Karena di dalam kita ada gambar Allah. Berikanlah kepada Allah, karena kamu milik Allah. Sudahkah kita memberikan hidup kita sebagai milik Allah? Di mulut kadang begitu. Tapi kenyataannya banyak kita melakukan tanpa kita bertanya kepada yang empunya hidup kita. Kita berjalan ke tempat di mana kita mau melangkah. Ya. Kita membelanjakan apa yang menurut kita butuhkan. Kita sama sekali nggak pernah tanyakan jangan-jangan kepada Allah. Kira-kira kalau kita membeli sesuatu, membelanjakan sesuatu, apakah itu sesuai dengan kehendaknya, menyenangkan hati Bapa, atau hanya menyenangkan keinginan kita sendiri, menyenangkan daging kita, bukan menyenangkan roh Allah yang dimeteraikan dalam hidup kita, misalnya. Ya. Ini pertanyaan untuk kita. Ada pertanyaan yang lain gitu. Lukas 6, mulai 46 sampai 49. Mengapakah kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku, tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah
kerusakannya. Dan dengan mudah sekali ya kita memanggil nama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji, menyanyi nama Tuhan, tanpa tahu konsekuensinya ketika kita memanggil Tuhan itu, konsekuensinya apa? Pertanyaan kepada diri kita, tahukah konsekuensi memanggil Yesus adalah Tuhan? Dalam perjanjian baru, ya, Tuhan ini berasal dari bahasa Yunani kurios, gitu, yang memiliki beberapa arti ternyata ya. Bisa sebutan menghargai, menghormati, ya. Kita dulu diajar kalau di dalam bahasa Inggris menyebut orang yang lebih tua, kita hormati sir, gitu ya. Sekarang juga kalau di beberapa sekolah internasional memanggil guru itu sir, ya, karena kita hormati. Tapi juga bisa berarti master, ya. Master ini tuan, begitu ya, tuan. Atau bisa berarti owner, pemilik. Bisa juga berarti Yahweh, ya. Nah, Sarah memanggil Abraham itu kurios, gitu. Sarah memanggil Abraham itu kurios di dalam eh, ada ayat 1 Petrus 3 ayat 6 gitu ya. Untuk suami gitu. Karena suami menjadi pemiliknya gitu. Istri-istri taat kepada suami. Nah, wanita Samaria ketemu di dalam apa namanya pekerjaan dia waktu mengambil air dari sumur itu memanggil Yesus itu kurios. Tapi kan dia nggak tahu bahwa yang ada di hadapannya itu memang Tuhan, pemilik hidupnya. Dia enggak, tapi dia menyebut itu sebagai sebutan yang sopan, ya. Sir, begitu ya, Tuan. Nah, Matius 10 ayat 24 katakan apa? A disciple is not above the teacher, nor a slave above the master. Kurios, gitu. Seorang murid tidak melebihi gurunya, atau seorang budak melebihi tuannya. Ya. Nah, ketika kita memanggil Tuhan Yesus, artinya kita sadar diri, kita tahu diri kita paham betul posisi kita, bahwa Yesus itulah majikan kita, Tuan kita, pemilik hidup kita, ya, seperti kita adalah budak yang dibeli. Dan memang seperti itulah keadaannya. Kita dibeli dan harganya lunas dibayar. Maka kita menghambakan diri kepada Tuhan Yesus. Kepadanya kita serahkan hidup kita. Tapi yang sering kita masih melakukan apa yang menjadi mau-maunya kita, gitu. Kemauannya kita, bukan kemauannya Tuhan yang memiliki hidup kita. Ya, slide terakhir. Ini slide terakhir. Apa itu 3 pertanyaan yang dijawab langsung oleh Tuhan Yesus? Yang tidak dibalas dengan pertanyaan. Yang jawabannya tidak multitafsir. Yang betul-betul memastikan supaya orang tidak salah memahami. Artinya, pertanyaan yang dijawab langsung oleh Tuhan Yesus itu menjadi pilar-pilar yang harus dijalankan oleh umatnya. Inilah 3 pertanyaan yang dijawab langsung. Yohanes 18 ayat 37. Ini ketika menjelang dijatuhkannya hukuman, ya. Kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Ya. Apakah betul engkau ini raja? Apakah betul engkau ini mengakui bahwa engkau ini raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Ya. Untuk
itulah aku lahir. Jadi dengan demikian, Tuhan Yesus mengatakan, benar, untuk itulah aku lahir. Ya, bahwa kelak dia menjadi raja. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ya, hanya kalau kita mengatakan bahwa kita ini orang benar atau orang yang dibenarkan, dengar dong suara Tuhan Yesus. Dengar artinya lakukan. Itu pondasi yang ditanam bahwa memang dia adalah raja gitu ya. Dan dia adalah Yohanes 14 ayat 6. Kebenaran, akulah jalan dan kebenaran, dia kebenaran. Kemudian Lukas 11 ayat 1, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa dan berkatalah seorang dari murid-murid Tuhan, ajarkanlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Atau pertanyaan, bagaimana seharusnya kami berdoa? Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah doa Bapa kami ini. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan dosa kami. Kami pun akan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, di Injil yang lain, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab engkaulah yang empunya. Ya, begitu seterusnya. Yang ketiga, yang dijawab langsung, apa itu? Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu apa? Sama pentingnya dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan sampai engkau mengatakan engkau mengasihi Tuhan Allahmu, tapi engkau tidak mengasihi sesamamu manusia. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya hanya ingin menggugah gitu ya, untuk kita berani bertanya, bahkan kepada Tuhan. Ya. Dan pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir seharusnya adalah pertanyaan bukan kenapa harus saya ya yang mengalami hal ini ya. Mengasihani diri gitu ya. Bukan pertanyaan mengasihani diri. Aduh Tuhan, kenapa sakit saya nggak sembuh-sembuh ya. Bukan pertanyaan-pertanyaan mengasihani diri. Tapi pertanyaan-pertanyaan, Tuhan, ada pelajaran apa yang bisa saya petik dari peristiwa ini? Ya, Tuhan mau ajar saya apa melalui peristiwa yang mungkin pahit? Ya, Tuhan mau mendidik saya apa? Atau bahkan kemudian Tuhan ingin membuat kita ini kemudian menjadi paham dan bisa mengajarkan kepada orang lain apa yang pernah kita lalui, pernah kita lewati, sepahit apapun itu, seberat apapun itu. Ya, nah, kiranya kita menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar menerima, gitu, ya, tapi menjadi orang-orang yang bisa menggali lebih jauh dari apa yang kita terima itu. Karena firman Allah itu hidup, firman Allah itu kuat, firman Allah itu menjadi jawaban. Tapi sebelum menjadi jawaban, pastilah dia menerima banyak pertanyaan. Ya, demikian firman Tuhan yang sama-sama kita belajar daripadanya, kiranya bisa menjadi salah satu sarana untuk menggugah pikiran kita
untuk menanyakan hal-hal tidak hanya kepada diri sendiri, gitu ya, tidak hanya kepada diri sendiri, tidak hanya kepada mentor, tidak hanya kepada pastor, tapi juga kepada Tuhan. Untuk kita berani ketika kita dalam perenungan diri, kita banyak menggali pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa ajukan kepada yang empunya jawaban, gitu ya. Bisa kemudian pertanyaannya ditanyakan lagi, ya berbalik karena seperti itulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Terima kasih, saya kembalikan ke Pastor Leplik. Slide-nya Pak belum. Saya tutup dulu ya. Ya, puji Tuhannya di terakhir itu saya secara pribadi baru nangkap ya, bahwa teman-teman kita memang diajak untuk memperkarakan diri kita dengan Tuhan. Ya, ini namanya memperkarakan diri dengan Tuhan. Karena jangan sampai contoh ya, saya pribadi itu merenungkan kenapa saya sampai sekarang ini eh, menjadi hamba Tuhan saja, menjadi pendeta saja. Nah, teman-teman, saya melihat track record saya merenungkan perjalanan saya di belakang saya waktu sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ada janji yang saya ucapkan kepada Tuhan. Ternyata janji itu yang menggiring saya sampai begini sekarang. Nah, ini memang penting dalam hidup karena jangan sampai kita jalan jalan saja tapi tanpa tahu ini saya apa ini Tuhan. Ya, saya cuma melayani di gereja ya. Saya habis itu pulang jadi mahasiswa tanpa bertanya ini sebenarnya ini panggilan saya apa nih? Ya, saya mengutip mengutip satu di eh, surat Petrus yang kedua pasal 1 kan. Ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Nah, ini sangat penting sebagai anak-anak Tuhan. Nah, untuk mengerti panggilan kita, harus tahu. Jangan, wah udah apa adanya begini aja lah saya. Gitu kan. Ke gereja cukup. Ikut Zoom cukup. Ya persekutuan, enggak boleh gitu. Harus tahu itu apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita tahu rencananya Tuhan itu adalah hari depan yang penuh harapan. Tetapi di dalam perjalanan itu, ya kita ini digiring untuk menyadari bahwa saya di dalam rancangannya Tuhan ini harus seperti apa gitu. Gitu kan? Jadi itu yang saya tangkap bahwa kita diajak untuk uh, memperkarakan hidup kita ini dengan Tuhan. Itu kita dibawa ke dalam uh, mengerti panggilan dan pilihan Tuhan itu di dalam kita. Nah, itu memang tingkat kedewasaan, teman-teman. Nah, Tuhan mau kita jadi dewasa rohani, tidak bayi rohani kan? Bayi rohani itu kan iya apa jalan aja gitu. Tapi orang yang dewasa rohani itu mengerti panggilannya di dalam Tuhan itu sebagai apa. Ketika dia mengerti panggilannya itu dia tidak goyang. Dia tidak goyah gitu. Dia belajar menghargai Tuhan di dalam panggilan pilihannya itu. Kan ada lagunya ya. Bukan ya. Bukan perkara kala dirimu ya. Kemana engkau pulang, bukan itu ya. Di Amsal itu ya, perkarakanlah ya, perkarakanlah dirimu ya. Amsal apa Mazmur ya? Ada kata perkara di sana ya. Nah, itu teman-teman yang uh, menjadi yang saya mengerti malam hari ini bahwa itu memang bahwa ada pertanyaan yang dewasa, ada yang tidak. Nah, tentunya pertanyaan yang dewasa itu menanyakan kepada Tuhan saat ini Tuhan ya,
Tuhan sudah panggil pilih, saya udah mengerti firman Tuhan, saya udah belajar, saya mengenal bahwa saya ini dikasihi Tuhan. Sekarang apa Tuhan? Ya kan? Sekarang apa ini Tuhan yang menjadi panggilanmu ini di dalam diri saya? Karena kita tidak hanya dipanggil sebagai orang yang percaya lalu memangku tangan, tidak melakukan apa yang menjadi Yesus berkata bahwa makananku ialah, iya kan? Yohanes 4 ayat 34. Siapa yang mau sambung? Makananku ialah, Yandri hafal itu kan? Melakukan apa dan menyelesaikan pekerjaannya. Iya, melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya, teman-teman. Jadi tingkat kedewasaan rohani seseorang anak Tuhan itu adalah tingkat di mana dia mempertanyakan dirinya itu, ya. Nah, kayak tadi di depan Pak Daniel nangis sampai Pak Daniel nyanyi tadi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Pastor apa mentor kita belum masuk. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, Pak Daniel nangis di refnya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya nanti, hidup ini sudah jadi berkat. Nah, saudara, ini penting. Artinya bahwa eh, saya sering menangis ketika saya menyanyi. Artinya saya meresponi setiap kata-kata di dalam pujian itu. Itu sangat penting. Karena kalau orang tidak tersentuh ketika dia menyanyi, itu artinya dia tidak punya sikap hati yang menghormati Tuhan. Ketika orang tidak tersentuh dengan lirik pujian lagu-lagu rohani, artinya dia tawar dengan Tuhan. Dia tidak cinta sama Tuhan. Jadi memang sangat penting materi malam hari ini bahwa pertanyaan yang mendewasakan itu adalah pertanyaan yang mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di dalam diri kita saat ini. Ya, kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Wah, itu adalah hal yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Lalu saya sebagai mahasiswa, pada saat saya mahasiswa, maksudnya Tuhan apa di dalam saya sebagai mahasiswa? Uh, ya, ada yang mau merespon, melanjut dari apa yang saya sampaikan, teman-teman? Bapak Tadus, Ko Afi, sebelum kita ke pertanyaan Yanti. Pak Daniel, teman-teman anak muda, silakan. Karena menarik tadi ya di awal ya, kalau nggak bertanya itu bahaya juga katanya, kata mentor. Kalau nggak bertanya, takutnya kita nggak mengerti apa yang disampaikan. Saya juga tadi teman-teman, saya berusaha untuk mencari makna buat apa yang saya mengerti. Ternyata di terakhir itu baru saya mengerti. Gitu ya, oh ya ini pencerahan buat saya. Bagaimana teman-teman meresponi? Silakan Pak. Ya, puji Tuhan, makasih Pak Roni buat kebenaran yang luar biasa. Nah, kalau saya meresponnya ada dua hal yang betul-betul sangat mendalam yang harus secara pribadi eh, saya respon betul-betul kepada Tuhan. Yang pertama tadi itu Yesus bilang, mengapa kamu berseru kepada Tuhan Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Dan itu menjadi eh, apa namanya pergumulan yang harus diperkarakan, bahwa kalau bukti kita mengasihi Tuhan, Yesus berkata beberapa kali bahwa kita melakukan perintah-perintahnya, taat. Nah, sehingga secara pribadi bagaimana saya harus setiap hari eh, betul-betul tahu kehendak Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau, yang harus saya lakukan, karena rutinitas pelayanan kadang-kadang itu berpikir semua yang dilakukan itu, pertanyaannya sederhana, ini menyenangkan Tuhan atau hanya karena rutinitas atau hanya
karena program, dan itu yang jadi juga pergumulan. Apakah hidup saya menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Tuhan dari apa yang saya kerjakan, yang saya hasilkan. Lalu yang kedua itu mengenai pertanyaan dari eh, Yesus waktu disuruh apa bayar pajak, boleh bayar pajak atau tidak, gambar siapakah. Nah, betapa luar biasa kalau ini menjadi apa namanya pengenalan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar betul, kalau saya secara pribadi sadar betul bahwa hidup ini bukan saya, bukan milik saya, hidup ini bukan punya saya, maka saya pasti maksimal atau saya pasti memberi yang terbaik. Ya, itu responnya dari saya secara pribadi untuk materi malam ini. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Pak Roni. Betul sekali ya Pak Tadus. Jadi pemahamannya memang seperti itu. Em, Pada akhirnya kita harus tanya apa maunya Tuhan sih sebetulnya ya. Jangan Tuhan ini mauku ya. Tolong Tuhan penuhi kemauanku ya. Kalau begitu kayaknya masih masih nggak layak kita panggil Yesus itu Tuhan gitu. Karena kita lebih banyak minta di suap lah begitu ya kayak masih bayi rohani gitu ya. Bukan bagaimana kita sudah saatnya menyenangkan hati Bapa kita, orang tua kita, pemilik hidup kita misalnya. Ya. Terima kasih Pak Tadus sudah menambah pengertiannya ya. Jadi kadang-kadang mengganjal di hati begini Pak Roni. Dalam pelayanan kepada orang kita sudah melakukan bagian kita mungkin maksimal, tapi responnya orang balik itu kadang-kadang agak sulit. Jadi kadang-kadang rasa hati ini kok kesal banget ya. Hmm. Ini kita rindu supaya orang itu mengalami kebenaran, hidup dalam kebenaran, tapi responnya kok sulit ya, responnya lambatnya, responnya susah. Kadang-kadang juga di hati ini rasa mau bagaimana Tuhan kalau kita respon balik kepada orang ini. Ya. Itu itu yang sempat saya sampaikan loh Pak Tadus. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus, itu cuma satu arah. Satu arah artinya kita nggak mengharapkan balasan. Balasannya mau apapun, kita tuh nggak akan ada kecewanya karena kita tulus gitu. Tapi selalu kita kan berharap memang kalau kita berbuat baik masa sih dia balasnya kok jahat bener ya. Ya, jadi kita masih selalu di di pertentangan dengan kedagingan kita karena kita pengen orang ya kalau kita berbuat baik ya dia harusnya berbuat baik lah. Masa orang nggak tahu balas budi begitu ya. Itu itu yang kita diajarkan dari kecil ya kalau kita pengen orang lain berbuat baik kita baikin. Ternyata kita baikin dia nggak berbuat baik kepada kita gitu, ya. Dan itu umum gitu. Umum sekali. Dan masalahnya kita ini diminta berada dalam posisi yang jauh di atas daripada yang umum, ya, di atas daripada kebiasaan. Memang Tuhan Yesus memberikan kita platform ya atau level yang sudah nggak sama dengan apa yang ada di masyarakat secara umum gitu ya. Standar moral umum itu di bawah standar kekristenan. Standar moral umum itu di bawah standar kekristenan, maka tidak mudah, ya tidak mudah. Bahkan tidak jarang orang yang mengaku Kristen melakukan yang di bawah standar moral umum. Yang standar moral umum aja dia nggak penuhi, tapi dia masih ngaku Kristen. Bukan mempermuliakan, kalau buat saya dia mempermalukan. Ya, misalnya ajaran ya, kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Gitu. Jadi nggak ada yang mengajarkan di tempat lain, karena Tuhan Yesus memang naikin level gitu ya, naikin level. Nggak usah membunuh, kamu benci aja itu sudah sama. Dia taikin, nggak boleh benci itu nggak boleh gitu. Dan dan itu tantangannya, tantangannya luar biasa. Dan kita harus menunjukkan itu kepada orang lain
bahwa kalau kamu mau disebut Kristen, ya tentu pengikut Kristus melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Nah, sering-sering misalnya kemarin lah ya, contoh. Kita ini orang Kristen lagi-lagi lemah kalau kemudian dikasih tantangan di hadapan kita untuk apa? Untuk memberi kan? Untuk memberi karena apa? Loh, kamu diajarin untuk memberi. Nah, sekarang kalau ada orang minta, masa kamu nggak ngasih? Nah, kan begitu. Wah, kalau nggak ngasih kamu bukan Kristen dong. Orang Kristen kan orangnya murah hati, gitu. Tapi karena tindakan itu bisa jadi bukan tindakan yang bijaksana, akhirnya apa? Saya punya punya kebijakan sendiri lah begitu ya. Contoh misalnya, tiba-tiba ada ex karyawan saya lah, udah lama sekali, mungkin udah 10 tahun yang lalu kali ya. Nggak ada urusan lagi sebetulnya, nggak ada urusan. Urusannya adalah cuman sekedar dulu dia pernah jadi karyawan saya, itu aja. Setelah itu nggak pernah ada lagi. Tapi tiba-tiba dia hubungin saya dan cerita biasa kesulitan ekonomi, ya istrinya sakit, begini begitulah ya ada kesulitan. Mau minjem duit, urusannya minjem duit gitu Pak. Tadus. Nah, masa orang Kristen nggak mau minjemin duit, nggak murah hati lah. Orang Kristennya nggak bener nih mungkin gitu ya. Tapi saya cuma bicara begini, berdasarkan pengalaman, kalau orang minjemin duit itu kehilangan uang, kehilangan teman akhirnya. Ya, akhirnya kehilangan uang dan kehilangan teman. Dan ini nggak usah ngomongin orang yang di luar Kristen, bahkan hamba Tuhan gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat orang, saya sudah kecewa karena hamba Tuhan ini begitu, pendeta aja begitu. Tapi kemudian kan saya nggak ngelihat itu sebagai eh, cerminan kekristenan yang sesungguhnya gitu ya. Enggak. Tapi saya cuma ngomong begini, daripada saya kehilangan uang dengan kehilangan teman, saya kasih seikhlasnya. Kamu nggak perlu balikin. Tapi tidak sebesar yang kamu minta juga. Karena saya ngukur diri saya juga. Ya sudah, saya transfer ya. Dan dia bilang, Pak ini ada dana masuk dari Pak Roni. Ya, moga bisa membantu. Gitu aja. Ya, selesai. Dan saya sudah lupakan itu. Tidak ada sakit hati, tidak ada apa gitu ya. Udah, karena saya mau membantu. Begitu aja. Ya sudah. Ya. Dan sering-sering kalau nggak kan kita terjebak ya. Oh, karena nggak enak ini kita dimintain tolong, masa kita nggak bantu. Dan akhirnya rusak. Hubungan itu rusak. Kalau udah urusan duit itu banyak, hubungan jadi rusak. Bahkan di gereja, kalau sudah urusan duit, bisa rusak. Ya, sangat sensitif ya, urusan duit sangat sensitif. Itu contoh ya Pak Tadus begitu. Jadi udahlah daripada sakit hati, ya, mending kita betul-betul memberi dan tidak mengharapkan kembali. Sudah selesai. Ya, Makasih Pak Roni. ya Pak Tadus. Saya tambahkan dikit yang Pak Tades ya mengenai respon orang yang kita layani Pak ya. Begitu Pak ya. Nah, ya. Itu mah perkara semua hamba Tuhan itu Pak. Itu perkara semua hamba Tuhan itu. Hanya bisa kita berdiri teguh di dalamnya dengan doa, puasa, dan iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena selama masih ada kita ada dalam kemah tubuh yang fana ini, wah, maksudnya orang yang dilayani kan masih dalam kemah tubuh yang fana. Masih punya keinginan, itu hanya bisa dilawan dengan iman yang teguh di hadapan Tuhan, doa dan puasa ya. Karena memang tidak mudah memenangkan orang di dalam imannya. Itu harus doa peperangan termasuk di dalamnya, doa peperangan roh gitu. Asalkan kita berniat, pasti Tuhan turun tangan gitu. Jadi saya sangat yakin itu karena Allah itu kan di pihak kita. Yang penting kita komitmen, pasti akan terjadi sesuatu. Ada pasti breakthrough terjadi. Ya, saya sangat yakin itu. Kalau perlu disiplinnya ditingkat atau apa aja, kan itu hikmatnya dari Tuhan, pasti kita dapat. Nah, itulah fungsinya uh,
ini kan, uh, keintiman kan. Fungsi keintiman itu kita menerima petunjuk dari Tuhan bagaimana kita melakukan pelayanan yang betul-betul dalam tuntunan Tuhan dan bisa menghasilkan suatu terobosan gitu. Memang kita kalau berjalan saja dengan kebiasaan kita itu memang akan agak menemui banyak hambatan ya. Tapi kalau kita selalu bisa connect dengan Tuhan, dapatkan tuntunan Tuhan, selain kita dapat hikmat, dapat kekuatan. Ya mungkin belum waktunya Tuhan merubah orang yang kita layani, tapi ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita terus menyala-nyala di dalam melayani, bukan melayani manusia tapi melayani Tuhan. Gitu kan? Sehingga pelayanan yang kita layankan itu sungguh-sungguh ada apinya di dalam, ada semangatnya karena kita melakukannya dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan saja. Ya, Saya pernah terima kasih. saya pernah mengembalakan 5 anak muda perbatasan Komsel, apa namanya, family altar. Namanya apa kalau di Kupang tuh? Apa namanya, sel group. Dari 5 orang itu saya bina, saya tanamkan tentang nilai-nilai eh, panggilan pilihan mereka. Puji Tuhan, mereka betul-betul mengalami perubahan. Kita pujian penyembahan kuat di sana. Akhirnya itu bisa bertumbuh jadi 4 cabang, 4 cabang lama-lama. Berapa tahun kemudian muncul ibadah pemuda. Ibadah pemuda bertumbuh dari situ. Jadi memang loyalitas di dalam melayani itu pasti ada hasil. Saya pulang kantor kadang itu tidak mandi, langsung meluncur ke lapangan. Hampir tiap hari saya pelayanan waktu saya di Makassar. Waktu saya tiba di Jakarta, waktu saya tiba 2011, sudah waktu 2013 lah ya, 14. Saya lihat foto saya benar-benar kurus. Tidak tidak sama dengan waktu saya di Jakarta kan udah gemuk. Tidak terlalu gemuk sih, tapi wah, kulihat itu pipi saya udah begini karena tiap hari, tiap malam tuh terjun ke pelayanan gitu. Pulang kantor kadang nggak mandi langsung. Nah, pengurus-pengurus saya yang di pemuda demikian. Karena saya disiplin waktu. Karena disiplin waktu mereka nurut. Dan waktu saya tinggalkan pemuda itu, mereka dipakai di pusat. Artinya dilihat bahwa mereka itu betul-betul beda gitu. Karena memang saya disiplin dalam pelayanan. Ada yang berhasil, ada yang gugur. Yang gugur siapa? Mereka-mereka yang ya tidak mau diatur, gugur. Tapi ada yang berhasil. Banyak yang berhasil. Demikian Pak tambahan dari saya. Ya, Terima terakhir kasih. ya. Ini terakhir kesaksian nih Pak Darius. Itu kita masih sama orang lain ya. Kadang-kadang kalau kita melihat dari kacamata dunia, keluarga sendiri bisa lebih sakit. Ya. Tapi karena saya sudah nggak melihat dengan kacamata dunia, perlakuannya begitu kepada saya nggak sakit hati walaupun mungkin kadang kecewa gitu ya. Tapi ya sudah. Contoh apa? Ini ngomongin anak nih Pak. Ya, jadi ini nanti kalau ini pemudi-pemudi pemudanya nanti satu saat menikah punya anak makin besar, mungkin waktu masih kecil ya imut-imut gitu ya katanya kalau udah besar nanti amit-amit gitu ya. Dicurun-curun oke, tapi begitu sudah besar nih, nggak cuma sekedar oh kalau kita ada acara kita pengen kumpul sama keluarga, dia sudah acara sendiri gitu ya. Oke lah. Tapi ini begitu sudah jauh dari orang tua, di telepon nggak diangkat, ya, di WA nggak dibalas. Padahal mereka masih dibiayai oleh kita, sekolahnya, kuliahnya. Sampai saya pernah ngomong begini, sampai saya pernah ngomong begini sama anak saya. Jangan-jangan nanti ya, jangan-jangan nanti nih ya, Dedi meninggal, gitu ya. Saya meninggal nih. Kamu orang yang terakhir tahu bahwa Dedi itu ternyata udah meninggal, udah dikubur dan kamu nggak tahu gitu. Karena kamu di WA, di telepon aja nggak pernah ngangkat, gitu ya. Tapi yang nggak berubah tuh
dengan perkataan yang wah buat saya itu udah keras sekali gitu ya sampai begitu, tapi nggak berubah. Tapi setiap kali kalau nanti dia balas, wah saya langsung balasin dengan banyak hal yang justru menunjukkan bahwa tidak ada kepahitan karena nggak dibalasin, ya nggak. Saya bilang saya support kamu full, ya. Saya support kamu full. Saya terus doakan kamu lagi mau cari tempat kerja sambil kuliah, saya terus doakan. Jadi begitu dia bales, saya langsung tuh ya serbu dengan banyak perkataan-perkataan yang justru menguatkan. Saya sama sekali tidak nanya gitu, kenapa kamu sudah berhari-hari di WA nggak balesin, di telepon nggak diangkat, nggak. Pokoknya begitu dia balas berarti dia pas lagi baca nih, langsung saya jawabnya gitu ya. Kamu sehat ya, kamu baik ya, saya terus doain kamu gitu ya, nggak pernah eh, lupa lah gitu ya. Terus support pokoknya kamu ada rencana apa pengen nanti tiba-tiba di tengah perjalanan diskusi itu dia sama sekali stop begitu terus hilang ya. Pernah waktu itu misalnya WA, kita janjiannya nanti malam kita video call bareng ya, bisa nggak? Oh bisa bisa, jam segitu saya itu ada di taman gitu. Ya, oke. Jam segitu tepat ditelepon nggak diangkat ya, sampai berhari-hari nggak diangkat ya sudah, sama sekali nggak ada sakit hatinya karena buat saya nggak ada udah ya. Tugas saya adalah memberi semangat, mendorong ya, membackup dia, itu aja. Saya nggak mau nambahin perkataan-perkataan yang nggak menguatkan, gitu, yang nggak positif. Sudah, itu aja. Tidak ada sakit hati, tidak ada. Gitu ya. Padahal lu dari kecil gua gedein, udah gede begini ya. Gitu ya. Tapi ya enggak lah, udah biarin aja barangkali dia memang punya masalah sendiri yang belum bisa disampaikan ya. Gitu. Terus ini ada pertanyaan ini dari Yanti kan. Izinkan saya membaca ya. Bertanya dalam Yohanes 4 ayat 19 tadi ya, yang perempuan Samaria di sumur itu ketemu Tuhan Yesus. Dia memanggil Tuhan Yesus dengan panggilan Tuhan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia ditulisnya Tuhan. Ya, tapi Tuhan ini di dalam bahasa aslinya kurios. Di dalam King James Version, kalau ya nanti boleh lihat kan ya, kan sekarang gampang sekali lihat beberapa terjemahan. Itu bukan Lord, tapi Sir, Tuan, Sir ya. Kalau kayak kita lihat anak-anak sekarang sekolah di internasional manggil gurunya Sir ya, atau Miss gitu misalnya. Miss Dewi, Sir Nathan, itu menjadi sebutan hormat ya. Ini saya ambil dari kamusnya Easword ya, kamusnya Easword di ayat yang sama di King James tulisannya Sir gitu ya, tulisannya Sir. Nah, Sir itu adalah kurios. Kurios itu bisa banyak arti ya. Bisa berarti Mister ya sebagai respectful title, julukan yang hormat gitu ya. Artinya bisa Sir. Bisa juga artinya God, bisa artinya Lord, bisa artinya Master, tergantung konteks saat itu. Ya semoga nggak bingung ya, semoga nggak bingung. Oke, ada lagi? Nggak, iya, Ko Afi, ada pertanyaan, Ko Afi? Mas Yandri? Ya, silakan, Ko Afi. Saya mau bertanya, Pak, itu mengenai teks yang tadi, Pak, itu yang mengenai apa tuh Yudaisme Rabbinisme ya, Pak ya. Ya, Eh, itu dikatakan yang pertama menjawab pertanyaan dengan pertanyaan adalah hal yang lumrah. Ini bermakna apa ini, Pak? ya, itu budaya Yahudi di sana memang begitu. Ya, budaya Oh, Yahudi di sana ya. jarang orang bertanya dan langsung dijawab. Ya, jarang Yang orang bertanya dan langsung dijawab. siapa, Pak? Orang luar dari Yahudi atau orang dalam Yahudi juga, Pak? Orang Yahudi, Pak. Itu budaya Oh, Yahudi.
Oh. Jadi orang Yahudi bertanya kepada orang Yahudi begitu ya Pak? Ya, itu di dalam budaya mereka. Itu biasa begitu. Oh. Itu menjadi budaya. Contoh kalau di Indonesia ini apa misalnya ini? Orang berbalas pantun gitu ya. Orang memberi pantun, dia balas lagi dengan pantun, dan bahkan berbalas pantun itu menjadi satu eh, seperti rangkaian acara yang tidak boleh dihilangkan dalam misalnya acara pernikahan orang Betawi gitu misalnya ada berbalas pantun ya. Atau di Tapanuli juga ada acara sendiri begitu yang mungkin buat orang Yahudi juga nggak umum, tapi di dalam acara-acara contoh ya, contoh kalau saya ngikutin saya sering banget kan lebih sering ke apa namanya rumah duka daripada ke rumah pesta begitu. Jadi kan ada juga di dalam eh, salah satu cara menghibur keluarga yang ditinggalkan gitu ya. Seburuk apapun orang yang meninggal, tapi keluarganya yang datang di sekeliling peti itu semua menyampaikannya kebaikannya semua kan. Ya, wah dari dulu waktu kecil bagaimana, udah besar bagaimana, semua kebaikannya disampaikan di situ. Dan itu jadi budaya di Yahudi itu menjadi biasa dan karena kitab kita itu memang mengacunya ke budaya sana, maka banyak sekali pertanyaan. Ya, banyak sekali pertanyaan. Dan ketika Tuhan Yesus ditanya, balasannya pertanyaan itu satu yang umum gitu, Ko Afif. Ya, sesuatu yang bagus juga. Ya, sesuatu yang bagus juga. Kenapa orang Yahudi cerdas-cerdas sekali? Ya mungkin karena budaya mereka kalau kalau orang bertanya itu dibalas dengan pertanyaan lagi supaya sampai tergali sebetulnya apa sih maksud sesungguhnya dari pertanyaan itu, ya. Jadi pertanyaan itu tujuannya tadi kan, orang Yahudi bertanya nggak sungguh-sungguh bertanya dia, karena dia bertanya untuk menjebak, ya. Nah, Tuhan Yesus dengan hikmatnya dia tahu mana yang pertanyaannya ini tujuannya menjebak, mana pertanyaan yang karena nggak tahu, mana pertanyaan yang sebetulnya coba mengkonfirmasi. Contoh lah, orang buta, ya. Orang buta minta disembuhkan, dia pengennya disembuhkan dari sakit butanya lah. Tapi Tuhan Yesus kok tanya gitu ya, maunya apa gitu ya sebetulnya. Jadi memang unik gitu ya, unik budaya itu. Tapi itu bagus sebetulnya kalau kita coba praktekkan. Untuk diri kita sendiri paling enggak. Ya. Kamu berdoa minta ini, apa ya benar sesungguhnya itu kebutuhanmu. Misalnya begitu ya. Wah saya minta punya ini, punya itu. Apa betul kebutuhanmu? Jangan-jangan kebutuhanmu bukan itu. Kebutuhanmu cuma bagaimana bisa dari satu tempat ke tempat lain aman, nggak kehujanan segala macam. Ya sekarang naik Grab aja, nggak harus punya mobil gitu. Ya misalnya. Karena ternyata begitu punya mobil, biayanya banyak sekali. Ngurusin pajak, ngurusin asuransi, ya. Sekarang juga BBM mahal. Jadi sebetulnya yang diminta itu sesungguhnya apa? Oh, sesungguhnya adalah transportasi, gitu misalnya. Yang nggak harus memiliki, begitu ya Ko Afi kira-kira. Karena itu memang budaya. Dari budaya ya kita nggak bisa apa-apa namanya budaya. Nah, tapi Pak, ada di luar itu ya Pak, Hmm. ahli-ahli Taurat pernah bertanya sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus juga secara gamblang menjawab pertanyaan dari ahli-ahli Taurat itu, malahan Tuhan Yesus juga memberikan satu pertanyaan kepada ahli-ahli Taurat itu Pak. Ya, betul Ko Afi. Betul. Jadi kadang Tuhan Yesus menjawabnya dengan pertanyaan lagi, ya, Betul, betul. untuk menggali sebetulnya, untuk menggali untuk bisa memastikan ini pertanyaan ini menjebak atau pertanyaan ini perlu jawaban yang sesungguhnya, ya. Atau dia menjawab dengan ilustrasi, dengan perumpamaan,
Dan perumpamaan itu juga sesuatu yang umum gitu dalam budaya rabbinik, menggunakan perumpamaan karena lebih kemudian lebih nancep lah ya, misalnya begitu. Kalau kita sekarang guru-guru sekolah minggu ya misalnya ya, guru-guru sekolah minggu karena saya lama sekali di sekolah minggu. Anak-anak itu lebih mudah memahami, mengerti dan ingat gitu. Kalau kita berikan pelajaran menggunakan objek tertentu, namanya object lesson. Ya, object lessons, gak cuma sekedar bacain, buka Alkitab, baca firman, cerita, selesai, pulang lupa. Tapi ada object lesson dipakai, ada benda apa dipakai. Benda ini sebagai anchor untuk mengingat gitu ya, untuk mengingat. Oh firman Tuhan ini, ingat tuh waktu itu guru sekolah minggunya pakai benda apa gitu. Dan benda ini umum yang dia bisa lihat setiap hari bahkan ya. Jadi ketika lihat benda, anak itu ingat, benda ini ya. Dulu guru saya pernah cerita mengenai ini gitu. Nah, jadi pakai object lesson. Ilustrasi itu begitu. Ya, ilustrasi perumpamaan karena apa? Itu adalah hal yang biasa dilihat sehari-hari oleh mereka. Sehingga ketika hal yang sehari-hari dilihat itu, dia ingat pelajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Misalnya, menabur, karena itu umum orang menabur. Ya, di sana. Berkait dengan batu kilangan. Ya memang tiap hari orang melakukan itu. Misalnya. Nah, itu bagusnya, bagusnya budaya Yahudi ya. Dan kenapa banyak sekali orang-orang cerdas dari sana ya. Eh, Penemuan-penemuan paten-paten dari sana ya karena budayanya begitu. Semoga kita bisa tertular gitu. Karena di dalam Alkitab juga budayanya begitu. Ya. Semoga memberikan pencerahan. Begitu ya, Ko Afif. Ya Pak, terima kasih Pak. Hmm. Oke, teman-teman masih ada? Iya, masih ada dari Ya. saya nih, menjadi perenungan saya juga karena saya memperhatikan dalam pelayanan Yesus itu, ketika ketemu orang sakit yang harus butuh kesembuhan, Yesus selalu tanya, apa yang engkau mau? Bahkan dibilang, maukah engkau sembuh? Nah, kalau secara logika kan Yesus tahu kan dia harus sakit, harus sembuh. Tapi Yesus masih tanya lagi. Nah, ini juga menjadi perenungan saya ya. Kenapa Yesus tanya ya? Iya itu betul ya Pak Tarus. Begitu kan. Nah, kalau orang buta ya pengennya melihat lah. Gitu kan. Pengennya melihat kan. Tapi sebetulnya di balik itu. Kemudian kalau kamu sudah bisa melihat. Kamu tuh mau ngapain? Jangan-jangan waktu kamu nggak melihat, hidupmu malah benar. Tapi karena kamu melihat, kamu jadi mengingini banyak hal. Ketika kita nggak melihat, malah nggak ingin banyak hal. Ya. Tapi begitu melihat, terus jadi malah hidupnya nggak benar, bisa. Maka mungkin itu satu, karena kita nggak tahu ya. Apa sih uh, motivasi Tuhan Yesus menanyakan hal itu? Kita hanya bisa menebak-nebak. Tapi banyak orang ketika dipenuhi, dipenuhi ini ternyata bukan kebutuhan tapi keinginan, dia bukan justru melekat kepada Tuhan. Dia justru menjauh dari Tuhan. Itu yang sebetulnya disayangkan. Ya, disayangkan sekali. Karena ternyata sebetulnya bukan itulah yang dia butuhkan. Ya, orang minta eh, taraf hidupnya naik ya ketika diberkati, bukan tambah tambah aktif melayani gitu. Udah sibuk, ya udah banyak kesibukan, lama-lama malah jadi nggak melayani. Dulu waktu hidupnya kurang-kurang malah melayaninya luar biasa. Misalnya begitu ya Pak Tarus. Jadi pertanyaan itu diajukan, bener nih ya. Kamu mintanya itu kebutuhanmu yang sesungguhnya itu. Atau jangan-jangan ketika itu dijawab malah hidupnya yang tadinya lurus jadi bengkak-bengkok. Gitu Pak Tarus. Ya, makasih Pak. Iya, teman-teman tinggal 5 menit. Kalau
Sudah tidak ada, kita tutup dalam doa. Mira sudah tidak ada? Masih Andri? Oke. Ya, karena kita sering ini ya, kita sudah batasi 9.30 kita selesai. Supaya di Kupang lebih istirahat bisa cepat. Tapi jangan sampai kita selesai begini baru teman-teman di Dalek tidurnya jam 2 jam 1. Aduh, repot. Nanti kita semuanya. Ya, nggak bercanda sedikit toh biar ini. Ini minggu depan kita ketemu lagi ya. Oh, Selasa minggu depan ya. iya. Baik, Pak. Ya, ya. Oke, kita berdoa ya, teman-teman. Bapa di surga, teruslah Engkau tuntun kami dengan firman-Mu supaya kami betul-betul uh, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu itu di dalam panggilan dan pilihan-Mu atas setiap kami untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu malam hari ini. Roh Kudus, Engkau yang lebih lagi memberikan setiap kami pengertian dari setiap kebenaran firman Tuhan malam hari ini, supaya kami terus dibaharui di dalam roh dan pikiran kami dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Roni yang sudah mengajar malam hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan pakai lebih lagi, biarlah pengurapan hikmat-Mu Tuhan, terus Engkau tambah-tambahkan untuk terus mendidik mengajar kami di dalam Zoom Discipleship ini, agar kehidupan kami semakin hari semakin memahami setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh belajar taat untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan supaya hidup kami semakin serupa dengan Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa di surga yang sudah diutus bagi kami supaya kami mengikuti jejaknya. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap para mentor kami juga yang lain, dimanapun mereka berada. Bila Tuhan yang mengurapi mereka, dan bila terus Kau pakai hidup mereka untuk menuntun kami di dalam Asum Discipleship ini, di dalam setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang diberkati sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih Pak Sulepri, Terima Pak kasih. Madu.